Shalom selamat pagi. Shalom, selamat pagi. Semua saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, dalam keluarga besar PBS Ministry. Baik, kita akan masuk dalam morning devotion hari ini. Sebelumnya kita satukan hati, kita berdoa. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus yang manis. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh ada sampai pada pagi hari ini. Itu karena kasih anugerah, kebaikan, penyertaan, pertolongan, kasih sayang, kesempatan yang Tuhan berikan. Kami mau masuk dalam morning devotion pagi hari ini, Bapa, kuduskan, tahirkan kami terlebih dahulu, agar segala sesuatu yang kami bawakan pada pagi hari ini, baik pujian, penyembahan, sharing firman, apapun yang kami dengarkan, semua boleh menjadi berkat dan dupa yang harum. Segala kuasa yang bukan dari Tuhan yang mengganggu ibadah kami, fokus kami, konsentrasi kami, hati dan pikiran kami, dan kuasa-kuasa yang bukan daripada Tuhan yang mengganggu internet device kami patahkan, gagalkan dalam nama Tuhan Yesus. Lahirkan, kuduskan kami pribadi lepas pribadi, khususnya hambamu ini, Pastor Kemal yang akan membawa pujian penyembahan dan sharing firman. Kuatkan, teguhkan iman siap kami untuk kami selalu bersandar pada pengertian Kristus dalam hidup kami. Kami berdoa dan mengucap syukur hanya dalam satu nama dan menyambut ibadah pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan kami yang hidup, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Hamba persilakan kepada Pastor Kemal. Shalom selamat pagi. Kedengaran ya? Clear, Satu, dua, tiga. clear, Clear. Kamera clear. Oke. clear. Kita satu dalam, kita akan memuji Tuhan, kepadamu berdoa. Kepadamu ku berdoa dan ku pinta, ulurkanlah tangan kasih-Mu padaku, karena ku tahu Kau selalu di sisiku. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu, berikanlah dan tunjukkan kuasa-Mu, tabahkanlah dan kuatkanlah imanku, jadikanlah aku ini hamba setiamu, agar dapat aku hidup selalu di sisimu. Karena Kau Tuhan, ku tahu pasti, oh Tuhan, apapun juga di dunia ini, oh, oh, tanpa Kau Tuhan, semuanya takkan berarti. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu. Berikanlah dan tunjukkan kuasa-Mu, tabahkanlah
dan kuatkanlah imanku. Jadikanlah aku ini hamba setiamu, agar dapat aku hidup selalu di sisimu. Karena ku tahu pasti, oh Tuhan, apapun juga di dunia ini, tanpa Kau Tuhan, semuanya takkan berarti. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu. Karena ku tahu pasti, oh Tuhan, apapun juga di dunia ini, tanpa Kau Tuhan, semuanya takkan berarti. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu. Amin. Lagu yang kedua lah, lagu Kidung Jemaat. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain Kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus, Yesus, dengar doaku. Jangan Kau hampiri, jangan jalan terus. Di hadapan tata rahmat aku menyembah, tunduklah dalam penyesalan. Tuhan tolonglah. Yesus, Yesus, dengar doaku. Orang lain Kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus, 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 dengar doaku. Orang lain Kau hampiri, jangan jalan terus. Terima kasih Tuhan atas pagi hari ini. Sebelum kami melalui aktivitas kami Tuhan, kami mau menghampiri Engkau Tuhan.
Kami mau mengucap syukur sepanjang hari ini Tuhan, karena penyertaan-Mu kepada kami sampai saat ini begitu sempurna. Terima kasih Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Kau berkata-kata, bertutur kata pada kami masing-masing Tuhan, melalui hamba-Mu yang nggak bisa apa-apa ini Tuhan. Tetapi karena Engkau yang memakai hamba, kami menjadi orang yang luar biasa Tuhan. Terima kasih, hanya di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita masuk di dalam bagian firman Tuhan, yaitu di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17. Ayat ini cukup panjang, katanya Ira cukup panjang. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Mungkin ada yang sudah dapat. Baik, saya bacakan, Pastor. 1 Tesalonika 5 ayat 17, sangat panjang. Firman Tuhan berkata, tetaplah berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Bu Fani, sangat panjang. Tetaplah berdoa. Ya, hari ini kita sebagai orang tua, kita harus hafal ini ayat ya. Jadi ini ayat ini menjadi bagian dalam kehidupan kita sebagai orang percaya bahwa kita harus tetap berdoa. Ya, itu adalah perintah Tuhan. Ya, firman Tuhan hari ini mengatakan 1 Tesalonika 5 ayat 17, katakan tetaplah berdoa. Ya, doa itu adalah perintah Tuhan. Kita ketika kita tahu ya, berdoa adalah bagaimana kita berelasi dengan Tuhan. Berdoa adalah bagaimana kita mengetahui apa yang Tuhan inginkan kepada kita. Berdoa supaya kita fokusnya kepada Tuhan setiap hari ya. Makanya di dalam komunitas apa yang di sini ada, di situ dikatakan pray and Bible study, berdoa ya. Pray adalah satu kalau bisa dibilang adalah nafas orang percaya. Doa adalah nafas orang percaya, khususnya bagi kita semua yang ada di BPA Pray and Bible Study Ministry ini. Itu adalah nafas ya. Nafas itu bicara mengenai oksigen yang sangat dibutuhkan untuk menunjang kehidupan kita ya. Bisa dibayangkan kalau kita dalam waktu 10 menit kita nggak bernapas, berarti kita putus hubungan kita dengan dunia ini. Amin, saudara. Ini adalah renungan harian beberapa hari yang lalu, tapi saya ambil hari ini. Ya, doa adalah nafas orang percaya. Ya, makanya dikatakan di sini di 1 Tesalonika 5:17, kita harus tetap berdoa, tetaplah berdoa ya. Tetap berdoa. Makanya ini menjadi, saya ulang-ulang ini supaya kita ada keyword di sini adalah bagaimana kita harus berdoa. Perintah Tuhan. Ya. Memang kita tahu Tuhan sebelum kita minta, Tuhan udah tahu, bener gitu, nggak ada salahnya. Tetapi Tuhan mau diperintahkan supaya kita membangun relasi dengan Tuhan setiap hari ya. Setiap hari kita bisa curhat sama Tuhan di dalam doa-doa sini ya, dalam doa-doa kita ya. Kalau di dalam King James Version itu dikatakan pray without ceasing. Pray without ceasing itu ya, pray without ceasing. Jadi berdoa tanpa henti-hentinya, nggak berhenti ya. Jadi kita berdoa itu nggak berhenti, tanpa terus-menerus, tanpa lelah, nggak lelah-lelah, tetapi kita terus-terus berdoa. Makanya saya suka yang King James Version ini. Kalau bahasa Indonesia terjemahan baru ya, berdoa, tetaplah berdoa, iya gitu.
Tetapi di dalam King James di situ ada, atau terjemahan lain bahasa Inggris juga di situ, kita nggak henti, harus nggak henti-hentinya, without ceasing, without berhenti gitu, nggak berhenti, without stop berdoa, nggak gitu. Tapi bukan berarti kita berdoa terus ya tanpa berbuat apa-apa, nggak juga ya. Berarti itu bukan ala, oh ya kita harus berdoa nih, tapi nggak berbuat apa, nggak gitu. Makanya ada istilah ora et labora, bekerja tetapi sambil berdoa gitu. Bahwa jadi di sini kita kan, tetapi bahwa jangan sampai hal-hal lain yang kita lakukan menghambat doa kita ketika waktunya tiba. Jadi kalau ada apa yang perlu kita lakukan, ya kita lakukan dulu juga gitu, nggak ada salah ya. Tapi apa yang kita lakukan juga nggak menghambat, apapun kesibukan kita nggak menghambat hubungan kita kepada Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan. Mohon maaf. Jadi tidak menghambat hubungan kita dengan Tuhan. Doa ini akan membantu kita memajukan, bukan menghambat semua pekerjaan baik kita. Doa itu akan menolong kita. Ya, paling minimum kita ada damai sejahtera. Kita ada sukacita ketika kita sudah menyapa Tuhan kita setiap pagi. Sama seperti ini, kita berdoa. Kita ada Bible study, kita merenungkan firman Tuhan. Apa sih yang Tuhan inginkan? Ya. 1 Tesalonika di situ dikatakan bahwa ayat 17, tetaplah berdoa. Ya. Kalau kita baca, kita mundur satu ayat, di situ dikatakan bersukacitalah senantiasa. Ya. Caranya untuk kita berdoa berarti kita harus bersukacita senantiasa, ya, dan adalah tetaplah berdoa. Berdoa, lebih bersukacita. Ketika kita lebih banyak berdoa, kita akan lebih bersukacita. Kita stop berdoa, kita nggak ada sukacita, nggak ada sukacita. Makanya di sini kalian 16, bersukacitalah senantiasa. Senantiasa berarti apa? Setiap saat kita bersukacita. Amin, saudara. Jadi jangan sampai putus hubungan kita ketika kita lupa berdoa. Ya. Amin. Berdoa, kalau dalam konteks hari ini saya mau mengajak kita dalam renungan hari ini bagaimana berdoa menyendiri di dalam ruang tertutup adalah kewajiban penting. Saya ulangi. Berdoa menyendiri ketika kita kan perlu ada relasi kita berdua sendiri aja dengan Tuhan adalah kewajiban dan sangat bermanfaat dalam renungan hari ini gitu. Bukan hanya penting tetapi sangat penting dan bermanfaat, merupakan satu kewajiban. Jadi kita belajar hari ini bagaimana berdoa itu merupakan satu kewajiban kita. Jadi jangan sampai kita nggak berdoa ya. Dan hal ini sangat meningkatkan kualitas hati kita. Jadi berdoa itu meningkatkan kualitas hati kita. Jadi kita lebih dekat pada Tuhan. Ketika kita berdoa, kualitas hati ya, tatkala orang berupaya mendekatkan ke Allah dengan sungguh-sungguh, ia menarik diri ya. Tatkala kita mau mendekatkan Allah dengan sungguh-sungguh, ia harus menarik diri dari keramaian. Untuk apa? Untuk menyendiri dan berdoa. Ya. Jadi kita belajar hari ini bagaimana doa di mana kita ada relasi dengan Tuhan, berdoa di dalam satu ruangan tertutup, kita berdoa sama Tuhan, atau di dalam kesendirian kita berdoa, itu merupakan hal yang sangat penting. Kristus pada saat penderitaannya memisahkan diri dengan murid-muridnya. Kita belajar dari Tuhan Yesus juga, dia memisahkan diri. Penting kan ya. Ketika dalam saat-saat penting dia ajak beberapa muridnya, dan kemudian dia bilang kamu tetap berdoa ya. Baru dia menyendiri, dia berdoa. Kita juga ingat ketika Yakub bergumul dengan Allah, dikatakan lalu tinggallah Yakub seorang diri, Kejadian 32 ayat 24. Yakub juga melakukan hal seperti itu ya. Ketika dia bergumul dengan Allah, dia menyendiri juga. Ya. Jadi ini yang kita pelajari. Ya, ada tatkala ia memutuskan untuk berperkara dengan Allah, ia mengirim pergi semua teman-teman perjalanannya Yakub. Ya.
Seorang munafik akan menunjukkan gairah lebih besar ketika memamerkan kemampuannya saat bertugas di muka umum, ya. Banyak orang, ya, ketika dia mau memamerkan diri, dia bertugas di depan mimbar segala macam, dia sebagai apapun, ya, dia akan mencurahkan isi hati yang penuh dengan perasaan hadiratnya saat. Jadi orang munafik di sini dikatakan dia memamerkan kemampuannya. Sebaliknya ia itu sembrono. Di lain pihak, di latar belakangnya sebaiknya orang yang suka mamer-mamer itu, ia sembrono, dan dikatakan di sini dalam renungan hari ini, dia dangkal ketika sendirian dengan Allah. Jadi dia tidak punya relasi dengan Tuhan. Ya, makanya ada orang munafik dan orang memang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Biasanya anak-anak Allah paling mampu mencurahkan, biasanya, ya, sebagian dari kita di sini atau kita semua di sini, kita mampu untuk mencurahkan isi hati paling penuh perasaan di hadirat Allah, ya. Nanti ada kesaksian kita bagaimana kita mencurahkan semuanya tanpa ini doa pribadi, ya. Doa pribadi bagaimana kita mencurahkan isi hati kita, perasaan kita pada saat kesendirian kita di tempat tersembunyi. Dan di sini mereka menemukan bahwa perasaan bebas untuk bergumul, bergaul dengan Allah, untuk berelasi dengan Allah, kita bisa curhat, ya. Dalam kesendirian itu, ya, nggak salah juga kalau kita berdoa bersama-sama, nggak salah juga. Tetapi di sini untuk di situ dikatakan untuk meningkatkan kualitas hati kita adalah ketika kita berdoa sendiri kepada Tuhan. Nah, sekarang apakah Anda sekarang masih ingin menghilangkan kewajiban? Apakah kita mau menghilangkan kewajiban yang paling penting, yaitu tetaplah berdoa, berdoa dengan tidak putus-putus, ya, tidak henti-hentinya. King James Version katakan begitu, ya. Bila kita jarang berdoa, dikatakan di sini, bila kita jarang berdoa, kita akan kita akan kehilangan vitalitas jiwa kita. Sesuatu yang penting di dalam jiwa kita akan kehilangan. Makanya kita harus tetap berdoa. Seperti kita mengharapkan tuaian, kita mengharapkan panen tanpa kita menabur, sama seperti itu. Tanpa kita menabur, kita mengharapkan segala sesuatu. Itu adalah sesuatu menjadi kita akan merasa bahwa kita itu lebih jauh daripada Tuhan, ya. Mengharapkan anugerah Tuhan tanpa mencari Allah, sang sumber itu. Jadi kita mengharapkan ini, kalau kita nggak ada relasi dengan Tuhan, kita mengharapkan hubungan dengan Allah tanpa kita mencari, tanpa kita mencari Allah, tanpa kita mencari sang sumber itu. Ya, semuanya diawali dengan mengeluarkan Allah dari ruang pribadi kita. Kita punya ruang pribadi untuk kita bersekutu dengan Allah. Kita punya tempat bisa di kamar juga, dimanapun. Kita punya tempat untuk bersekutu. Tetapi kalau kita nggak berdoa, di sini dikatakan diawali dengan mengeluarkan Allah dari ruang pribadi kita. Lalu kemudian step selanjutnya mengeluarkan Allah dari keluarga kita, ya. Step selanjutnya, maka kita tidak lama kemudian kita akan mengeluarkan dia dari komunitas di mana kita berada, jemaat kita, kalau umpamanya kita bergereja, ya. Jadi ini sesuatu yang penting, bagaimana relasi, hubungan. Dalam konteks pagi hari ini, kesendirian kita dengan Allah itu sangat menentukan kualitas hati kita, ya, kualitas hubungan kita dengan Tuhan. Jika Anda, di sini dikatakan, jika Anda meniadakan saat berdoa di tempat tersebut, maka dosa besar akan segera mengikuti kita semua. Jadi memang pentingnya berdoa, pentingnya kita masuk ke kamar kita, kesendirian kita dengan Tuhan. Bukan hanya kesendirian sih sebetulnya, tetapi penting juga kesendirian. Nah, maka ketika kita meniadakan saat berdoa kita apalagi nggak berdoa lagi, maka dosa-dosa besar segera akan mengikuti saudara dan saya. Seorang yang acap kali bersama-sama dengan Allah tidak akan berani
melecehkan Tuhan, seandainya berarti seperti orang-orang di luar sana. Jadi kita nggak mungkin nggak berdoa. Orang-orang yang apa ya? Orang-orang yang ingin selalu bersama-sama dengan Allah tidak akan meniadakan doa dia. Ya, keyakinan agama sebagaimana telah terbukti bahwa mati secara perlahan. Jadi keyakinan agamanya juga terbukti kita akan secara mati perlahan-lahan, mati kerohanian kita. Udah pasti. Apapun boleh dilupakan. Allah tidak boleh dilupakan. Apapun kita boleh lupa, tetapi Allah tidak boleh dilupakan. Jadi berilah waktu Anda dengan melimpah, buatlah pilihan bijaksana dan sisihkan waktu kita yang tertentu supaya apa? Supaya kita mempunyai kesempatan untuk berelasi dengan Tuhan. Amin. Saudara, ada beberapa poin yang saya ambil di sini. Ayatnya cukup panjang, tetaplah berdoa, ya. Tetapi ada poin-poin di sini, yaitu kita harus mengambil waktu, kita berdoa menyendiri. Berdoa menyendiri itu penting, memisahkan diri dari siapapun. Baru kita ada relasi dengan Tuhan, ada kita berdoa pribadi, penting dan sangat bermanfaat, ya. Poin kedua di sini kita mencurahkan isi hati kita kepada Bapa, meningkatkan kualitas hati kita. Kualitas iman kita itu ditingkatkan. Kualitas relasi kita, kualitas urapan kita itu ditingkatkan juga di sini, ya. Sebaliknya kalau kita jarang mencari Allah, kita akan kehilangan vitalitas jiwa kita. Sesuatu yang penting dalam jiwa kita itu kita akan kehilangan. Mendiadakan saat berdoa di tempat sembunyi, maka dosa-dosa besar tadi seperti saya bilang akan segera mengikuti kita. Dosa-dosa besar, ya. Udah pasti itu. Yang poin terakhir di sini, apapun yang boleh dilupakan, semua kita boleh lupakan. Tetapi doa kita dengan Tuhan jangan sampai kita lupakan. Kembali firman Tuhan hari ini bahwa tetaplah berdoa, ya. Tetaplah berdoa, ada relasi dengan Tuhan setiap hari, ya. Kalau bahasa Inggris, bahasa King James bilang tanpa henti-hentinya kita berdoa. Jangan berhenti, ya. Kalau kita lihat di ayat itu ayat 17, ya, tetaplah berdoa. Ayat 18 mengucap syukur, ya. Tetap berdoa, kemudian kita mengucap syukur dalam segala hal. Segala hal, apapun. Kadang-kadang kita ketika kita nggak berdoa, berhenti berdoa, kita udah berhenti mengucap syukur juga, ya. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu, ayat 18. Itu yang Tuhan kehendaki, kita mengucap syukur dalam segala hal. Makanya Tuhan tahu dalam hati kita belum boleh mengucap syukur, ya betul. Tetapi untuk mengungkapkan itu, kita harus masuk dalam doa, ya. Harus dalam berdoa. Ucapan syukur kita nyatakan dalam kehidupan kita masing-masing, saudara dan saya, ya. Ayat 19 di 1 Tesalonika ayat 19, jangan padamkan roh. Ya, dengan berapi kita jangan padamkan roh kita. Hubungan kita dengan Tuhan itu jangan kita padamkan. Kasih kita dengan Tuhan tanpa kita berdoa, otomatis pelan-pelan akan padam. Makanya dia bilang tetaplah berdoa, karena akan ada semangat ketika kita berdoa kepada Tuhan. Akan ada komunikasi dua arah ketika kita berdoa kepada Tuhan. Begitu juga karena sesuai dengan ini, pray and Bible study, otomatis ada firman Tuhan yang disampaikan. Ayat 20, janganlah segan-segan rendah. Anggap rendah nubuat-nubuat. Nggak usah ada nubuat-nubuat, jangan ya. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Ujinya bagaimana? Ayat 21 itu. Ujinya bagaimana? Ujinya adalah dengan firman Tuhan. Kembalikan semuanya kepada firman Tuhan, ya. Ayat 22, jauhkan dirimu dari segala jenis kejahatan, ya. Otomatis ketika kita ada relasi, itu akan otomatis kita takut akan melakukan kejahatan. Kita takut, kita tahu ini kejahatan, karena di sini dengan kita mengucap syukur, dengan kita
kita jangan nggak anggap remeh apa nubuat-nubuat itu artinya apa? Kita ada relasi dengan Tuhan, ada firman Tuhan yang kita baca, ada pegangan kita yaitu Injil, ya. Bagaimana Tuhan telah mati dengan brutal untuk menyelamatkan kita. Kelahirannya juga brutal untuk menyelamatkan kita. Poinnya adalah kebangkitannya dia. Kebangkitannya dia itu menyelamatkan kita semua. Kita bisa bayangkan kalau Tuhan tidak bangkit, ya. Makanya itu ada satu poin yang kita perlu. Tuhan yang kita sembah bangkit, ya. Dan Tuhan yang bangkit itu dia naik ke surga. Tuhan yang naik ke surga itu dia menurunkan Roh Kudus. Roh Kudus yang ada pada dia menemani kita setiap hari. Bagaimana caranya? Yaitu tetaplah berdoa dengan tidak putus-putus, dengan tidak henti-henti. Demikian firman Tuhan hari ini, kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, hari ini kita boleh belajar bahwa kami harus eh, relasi kami dengan Tuhan harus kami tingkatkan. Kami akan tetap berdoa dan ini akan kami tingkatkan juga Tuhan. Kami akan mencurahkan segala sesuatu isi hati kami ketika kami masuk di dalam ruangan tertutup dan kami akan berelasi dengan Engkau Tuhan. Karena dari sana ketika kita akan lebih dikuatkan. Dari sana kita akan dijauhkan dari dosa-dosa yang akan menghantui. Karena di dunia tempat kita berada saat ini Tuhan, dunia yang penuh dengan goda-godaan Tuhan, godaan-godaan Tuhan. Kami perlu Engkau lebih lagi Tuhan. Khususnya memasuki tahun 2025 di mana kami berada saat ini di awal tahun 2025 ini Tuhan, kami perlu Engkau lagi Tuhan. Kami perlu kekuatan yang sempurna yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan. Khususnya untuk PBS Ministry ini Tuhan. Biar kami benar-benar mengerti apa yang Kau ajarkan kepada kami melalui firman-firman Tuhan, melalui doa-doa ini Tuhan. Hanya untuk memuliakan, semuanya itu hanya untuk memuliakan dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Sehingga kami memperoleh sukacita dan damai sejahtera. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, semua yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Terima kasih Pastor Kemal, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Pastor Kemal, terima kasih semua. Baik, sebelum kita masuk nanti di doa berkat dan penutup, kita mau satukan hati, kita akan berdoa siapa? Selamat pagi Bapak, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus yang manis. Kembali kami datang di hadirat-Mu yang kudus. Tuhan, pagi hari ini kami telah menaikkan pujian penyembahan kami dan mengenal sharing firman. Kiranya pujian penyembahan yang kami naikkan boleh menjadi dupa yang harum, menyenangkan, berkenan bagimu Bapa. Sharing firman yang kami dengar pada hari ini, pray without ceasing, rejoice evermore, itu adalah bagian hidup dari orang percaya karena doa adalah nafas orang benar. Orang percaya dalam Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan buat hamba-Mu yang telah menyampaikan dan meneguhkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya berkat kasih anugerah Tuhan melimpah buat Pastor Kemal Mamusung beserta istrinya Ibu Dr. Weni Lai Hadi Mamusung. Kau pakai hamba-Mu Pastor Kemal dengan luar biasa beserta istrinya, biar apapun yang mereka lakukan melayani Tuhan kemanapun Tuhan percayakan, tanda heran, kemuliaan, berkat pertolongan, penyertaan Tuhan sempurna. Kau pakai Pastor Kemal lebih lagi luar biasa, baik dalam pelayanannya, dalam pekerjaannya, apa yang dia kerjakan semuanya jadi berkat bagi banyak orang. Bapak berkati kedua hamba-Mu ini, Pastor Kemal dan Ibu Weni Lai Hadi Mamusung Tuhan. Biar kau pakai menjadi keluarganya Sekina Glory. Hamba juga berdoa khususnya untuk tanggal 5 Februari yang lalu ya Tuhan, tahun 2025 ini mereka memasuki peneguhan pernikahan, pemberkatan pernikahan, di mana mereka boleh lagi Tuhan mengenang pernikahan itu masuk di wedding anniversary yang ke-25. Biarlah Tuhan tambah-tambahkan lagi berkat-Mu menjadi keluarga Sekina Glory lebih lagi Tuhan. Melalui pernikahan mereka, melalui pelayanan mereka, melalui hidup mereka, Tuhan Yesus dinyatakan, jiwa-jiwa dimenangkan, hati-hati yang terluka, orang-orang yang merasa sendiri dan terbuang, datang kembali kepada Tuhan. Karena Tuhan punya maksud dan luar biasa bagi kedua hamba-Mu ini.
Biarlah mereka boleh menjadi contoh, berkat, teladan dimanapun mereka melayani Tuhan. Kasih anugerah Tuhan berlimpah, apa yang mereka doakan, gumulkan, rindukan Tuhan akan jawab tepat pada waktunya. Tuhan yang cukupkan kebutuhan kedua hambamu ini. Diberkati perjalanannya, apa yang dia pegang semua jadi emas dan berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa di surga. Hamba juga mau berdoa ya Tuhan buat Ibu Iraleni Lokulalan Mapa yang selalu dari pagi Tuhan udah menginisiasi, mengkoordinir dan Tuhan memberikan dia talenta luar biasa untuk Tuhan mengadakan, mengkoordinir semua Tuhan. Segala ibadah kami dari pagi ini Tuhan. Beliau Tuhan kau berikan tambah-tambahkan talenta Tuhan. Kemurahan hatimu melimpah bagi Ibu Iraleni Lokulalan Mapa Tuhan. Melalui pelayanannya, melalui rumah tangganya, nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Kau berkati pelayanannya, pekerjaannya, juga pekerjaan Bapak Ivan Mapa suaminya. Dimanapun hambamu ini bekerja Tuhan, orang-orang di sekitarnya boleh melihat Bapak Ivan menjadi suratan Kristus yang terbuka, menjadi berkat bagi banyak orang. Pekerjaannya, pelayanan mereka, rumah tangga mereka, anak cucu, menantu mereka, Tuhan berkati. Apa yang anak cucu mereka kerjakan Tuhan buat berhasil. Terutama Tuhan, melalui keluarga ini, orang-orang boleh melihat Tuhan yang kami sembah, Tuhan Yesus yang hidup, Allah yang luar biasa. Tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini yang olehnya orang bisa terima keselamatan di luar Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak di surga. Hamba juga berdoa buat Mami Tina Diana ya Tuhan. Kau pakai hambamu ini Tuhan dengan caramu yang luar biasa. Kau pakai Mami Tina di usia indahnya ini Tuhan menjadi berkat, suri teladan bagi anak, cucu, menantu, keluarga dan keluarga besarnya. Biar apapun yang Mami rindukan, Mami doakan Tuhan akan jawab tepat pada waktunya. Kalau Mami masih ada sampai hari ini Tuhan beri kesempatan karena Tuhan punya maksud dan rencana yang luar biasa dalam hidup Mami. Diberkati kesehatannya, diberkati apa yang Mami rindukan, dicukupkan segala kebutuhan Mami apapun Tuhan yang menjadi doa-doa Mami, Tuhan akan jawab satu demi satu tepat pada waktunya sesuai apa yang Tuhan tentukan bagi hidup Mami Tina Diana. Terima kasih Tuhan. Hamba juga mau berdoa ya Tuhan buat keluarga Ibu Tirsa, Yolanda Hasper bersama Pak Kris Hasper Tuhan. Kau pakai kedua hambamu dengan caramu yang luar biasa. Berkati Ibu Tirsa dalam pelayanannya. Dimanapun dia melayani Tuhan, kemurahan, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Tuhan yang memberkati keluarga ini, Tuhan, keluarga yang Sekina Glory, yang menjadi berkat bagi banyak orang. Diberkati Pak Kris, Hasper dalam pekerjaannya, apapun yang Tuhan percayakan, talenta apapun yang Tuhan percayakan bagi Ibu Tisa dan Pak Kris, mereka boleh Tuhan mengembangkan itu Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang dan memuliakan nama Tuhan. Diberkati putrinya Keisha Tuhan, dimanapun anakmu ini bekerja, dimanapun anakmu ini berkarya Tuhan, biarlah Tuhan kasih anugerahmu melimpah. Kau berikan anak ini lebih lagi roh takut akan Tuhan, untuk dia tahu hanya hidup mengandalkan Tuhan, karena di luar Tuhan Yesus dia tidak bisa apa-apa dan bukan siapa-siapa. Itu pun bagi setiap kami berlaku Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berdoa buat Bapak Harvey, adiknya Ibu Tirsa Tuhan. Biarlah Tuhan melalui musim hidupnya, kalau saat ini dia sedang menjalankan terapi atau perawatan medis atau apapun yang dia konsumsi dari medis dari dokter Tuhan kau berkati berkat kesehatan kesembuhan oleh kuasa darah Yesus oleh biru Yesus menjadi kesaksian yang hidup bagi hidup Bapak Arfi ke depannya. Tuhan Yesus yang berdaulat atas hidup Bapak Arfi bagi keluarganya, bagi keluarga besar Ibu Tirsa, bagi keluarga mereka yang secara intinya juga Tuhan. Biarlah Tuhan keluarga ini lebih lagi mengandalkan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Karena kami tahu Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang mendengar, Allah yang mengerti, Allah yang paling peduli akan seluruh kehidupan kami. Tuhan Yesus, hamba juga berdoa buat Ibu Pester Linda Mamusung Tuhan. Kau pakai hambamu ini dengan caramu yang luar biasa. Pelayanannya, rumah tangga, usaha pekerjaannya, suaminya Pak Wawan, keenam anaknya, putra-putrinya, kau pakai dengan caramu yang luar biasa. Menjadi keluarga yang Sekina Glory, menjadi berkat bagi banyak orang. Diberkati pelayanannya di Green Forest Bogor, Tuhan. Tambah-tambahkan jiwa-jiwa yang militan, yang takut akan Tuhan, yang haus dan lapar akan kebenaran firman. Biar dimanapun dia melayani Tuhan, tanda heran kemuliaan-Mu dinyatakan. Berkati apapun yang mereka rindukan, jawaban-jawaban doa mereka akan terima tepat pada waktunya. Kesehatan, kekuatan buat Ibu Linda, buat anak-anaknya, buat Pak Wawan. Terima kasih Tuhan. Hamba teringat bagi Bapak Darta, beserta ketiga putri-putrinya Tuhan. Biar dimanapun Bapak Darta
melayani Tuhan, di mana Bapak Tarta bekerja, beraktivitas, kemuliaan Tuhan dinyatakan, orang boleh melihat Kristus Yesus dalam hidupnya, dalam keluarganya, rumah tangganya, dalam pekerjaannya, di menerima jawaban doa Pak Darta, apa yang dia gumulkan, apa yang dia rindukan, Tuhan akan jawab tepat pada waktunya sesuai dengan yang Tuhan tentukan dalam hidup Pak Darta. Hamba teringat bagi Ibu Nori, Tuhan, Nori Ari. Kau kirimkan kembali jiwa-jiwa Ibu Beatrice, Tuhan, Ibu Debbie, semuanya Tuhan, kau pakai Tuhan orang-orang yang senang pernah hadir di PBS, dimanapun mereka sekarang melayani Tuhan, di mana mereka berada. Biarlah Tuhan Engkau memberkati mereka dengan caramu yang luar biasa dan mereka menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapak, hamba juga berdoa khususnya buat Bapak Julius Go yang selalu ada di PBS, juga besok melayani Tuhan dia, melalui pelayanan firman di PBS. Diberkati Bapak Pendeta Julius Go beserta istri, anak, keluarga, dan keluarga besarnya. Diberkati pelayanannya, usaha, pekerjaan, perjalanannya. Tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Apa yang dia rindukan, dia doakan Tuhan akan jawab tepat pada waktunya. Terima kasih Bapak di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa buat putra hamba Ananda Daniel yang saat ini dalam perjalanan ke kantor. Dia tiba dengan sangat baik. Apa yang dia kerjakan selalu mengandalkan Tuhan, takut Tuhan, cinta Tuhan Yesus. Biarlah anak muda ini Tuhan boleh menjadi suratan yang terbuka. Orang-orang dalam pekerjaannya, pimpinan, karyawan, divisi yang dia pimpin, boleh melihat bahwa Daniel itu tampil beda karena dia biji matamu Tuhan, karena dia anakmu. Apa yang dia ucapkan, dia putuskan, dia katakan Tuhan menjadi berkat dan Engkau yang berdaulat akan hidup dia. Masa depannya pasangan hidup yang takut akan Tuhan, yang membawa dia lebih lagi militan dan takut akan Tuhan. Kau siapkan tepat pada waktunya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Tutup bungkus anakmu ini dengan kuasa darahmu. Karena hamba tahu dia anakmu, dia biji matamu Bapak. Dia ada di hati, di pikiran, dan di rancanganmu Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak Surgawi. Terima kasih Roh Kudus yang manis. Hamba juga berdoa buat adik hamba, Pendeta Yohanes Parapat beserta Mami Grace, Grace Mercy dan Shalom. Kau pakai keluarga ini menjadi keluarga yang sekina glory, yang takut Tuhan, cinta Tuhan. Jadi berkat di mana mereka berada, diberkati pelayanan Pak Yohanes Parapat, diberkati dalam rumah tangga, usaha, pekerjaannya, apa yang keluarga ini rindukan, doakan, Tuhan akan jauh tepat pada waktunya. Mami Grace jadi istri yang takut Tuhan, tunduk kepada suami, menjadi tiang doa bagi suami, anak, dan anak-anaknya. Grace Mercy Shalom tumbuh menjadi teruna muda yang takut Tuhan, yang cinta Tuhan, yang mengandalkan Tuhan, yang pandai dan cerdas untuk zaman ini. Terima kasih Bapak di surga. Segala puji kuasa kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa buat PBS. Kau pakai PBS dengan caramu yang dasar dan luar biasa, maupun melalui Zoom ini Tuhan, maupun tayangnya lewat YouTube, Instagram, Facebook. Biarlah siapapun yang mendengarkan firman Tuhan yang dinyatakan, doa-doa yang kami naikkan buat mereka yang mendengar melalui siaran streaming ataupun lewat tayang ulang. Kau memberkati semua telinga-telinga yang mendengar menjadi telinga seorang murid Tuhan. Biar semua firman yang disampaikan melalui PBS ini menjadi berkat Tuhan. PBS kau pakai lagi mengembang ke kanan ke kiri Tuhan. Kami rindu banyak jiwa-jiwa militan yang haus dan lapar datang kepada Tuhan. Pakailah lebih efektif Tuhan untuk di akhir dari akhir zaman ini bagi pekerjaan kerajaan Allah di bumi ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa buat bangsa dan negara kami yang kami cintai, Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Biarlah jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan boleh mendengar berita keselamatan, berita Injil. Setiap orang Tuhan akan datang kepada Tuhan Yesus dengan kerinduan. Karena Jesus for everyone. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu melimpah buat Indonesia. Setiap lutut pasti bertelut, setiap lidah akan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Indonesia dipenuhi kemuliaan-Mu, transformasi terjadi. Indonesia menjadi negara yang adil, makmur, aman, dan terkendali dalam tangan Tuhan Yesus. Engkau yang berdaulat atas Indonesia. Diberkati pemerintahannya, karena Engkaulah di atas segala pemerintahan bagi bangsa-bangsa khusus Indonesia. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan jajaran kabinet para menterinya, Tuhan. Angkatan darat maupun udara, MPR, DPR, DPRD-nya, kejaksaan, kehakiman, kepolisiannya, Tuhan. Sampai Pemda setempat, sampai tingkat RW dan RT. Siapapun kalau ada anak-anak Tuhan yang kau dudukkan di dalam pemerintahan, kau pakai mereka menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan, orang-orang yang punya integritas dalam Kristus Yesus, menjadi contoh, menjadi berkat bagi bangsa ini, Bapak. God bless Indonesia. Terima kasih Tuhan, bahkan God bless seluruh bangsa. All whole of the world Tuhan. Terima kasih karena Jesus for everyone Tuhan. Tuhan Yesus bukan untuk satu golongan. Tuhan Yesus bukan untuk satu orang. Tapi Jesus for everyone. Buat jiwa-jiwa yang haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Firman Kristus.
Dan setiap orang percaya boleh lebih jadi orang-orang yang militan, back to Bible di dalam nama Tuhan Yesus. Di waktu yang sudah sangat singkat, Tuhan mau datang kali yang kedua di akhir dari akhir zaman ini. Terima kasih Bapa di surga, segala pujian, kuasa, hormat bagi kemuliaan nama Tuhan. Doa ini Bapa tahirkan, kuduskan Tuhan, agar menjadi rupa yang harum bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Kami akan menutup syafaat pagi hari ini dengan doa yang Tuhan ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih semuanya. Sebelum kita masuk dalam doa penutup dan doa berkat, sebelum kita nanti akan ada sharing dan morning devotion untuk eh, firman hari ini, ada pengumuman. Esok kita pujian penyembahan akan dilayani oleh Pendeta Kemal Mamusu dan sharing firman oleh Pendeta Julius Go dan doa syafaat oleh Ibu Evangelis Tirsa Yolanda Haspers. Besok akan berdoa syafaat buat kita dan melayani di PBS. Demikian pengumuman untuk esok hari. Kita keserahkan kepada Pastor Kemal untuk berdoa dan doa penutup dan doa berkat. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Kita satu dalam doa. Kita akan menutup ibadah ini. Kita akan menerima berkat dari Tuhan. Kasih, sukacita, damai sejahtera menjadi bagian dalam kehidupan kita semua, saudara dan saya, sehingga apapun yang kami lakukan bisa berhasil karena Kristus Yesus. Ajar kami supaya tetap berdoa, tetaplah berdoa, berdoa senantiasa. Itu menjadi bagian dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami berdoa. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Oke, kita masuk dalam forum diskusi. Forum diskusi siang hari ini mengenai apa? Mengenai hal berdoa. Oke, ada yang mau mulai? Ada yang mau mulai? Atau perlu direview lagi? Saya pikir kita sudah pada pintar-pintar ya semua. Oke, silakan. Ada yang mau mulai? Kalau gitu, aku boleh mulai duluan. Peter Kema dan Ibu Eni. Oh, ya Ibu Eni dulu. Nggak apa-apa, Mami. Mami dulu. Yang lebih muda duluan. Ya udah yang senior dulu silahkan. Senior. Silakan, Nak. Udah Mami dulu, Mami yang senior katanya. Oh. Bu Eni ngalah. Oh gitu. Puji syukur kepada Tuhan. Setiap nafas ini Tuhan beri, kita harus berdoa mengucap syukur karena Tuhan masih beri kita hidup. Kita hidup hanya karena Tuhan Yesus beri kita nafas kehidupan. Ya, itulah seperti firman yang kita baca 1 Tesalonika 5 ayat 17. Ini paling terpenting, tetaplah berdoa. Kedua, mengucap syukurlah dalam ayat 18. Mengucap syukur dalam segala hal, sebab itu yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu, bagi kita semuanya. Jadi setiap nafas kita masih ada, hari berganti, pagi hari, itulah yang selalu kita lakukan. Mengucap syukur, berdoa, mengucap syukurlah senantiasa. Memang kadang-kadang kita, walaupun kita dalam keadaan apapun, baik susah dan senang, kita tetaplah mengucap syukur, itu juga penting. Biarlah Allah Roh Kudus mampukan kita semuanya, karena nafas kehidupan orang percaya adalah berdoa. Amin. Haleluya. God bless for all. Terima kasih Mami, luar biasa. Kembali lagi, bersukacita senantiasa, tetaplah berdoa. Nafas orang beriman adalah berdoa. Ya, itu adalah nafas. Oke, silakan lagi. Ada lagi?
Ada Ibu yang Weni, mungkin punya Ibu Weni pengalaman. tadi. Weni, Ibu Bu Weni. Weni. Silakan, Bu Weni. Oke, kalau aku ini adalah sebenarnya kalau dipikir-pikir simple tapi padat, tapi eh, punch-nya dapat kena ke saya khususnya. Kita seringkali pikir berdoa itu yang kita lakukan hanya sesuatu yang rutinitas. Sesuatu yang oke, bangun pagi doa, terus mau makan doa, mau tidur berdoa gitu. Tanpa menyadari value-nya daripada berdoa. Berdoa itu adalah sebenarnya bukan hanya menyampaikan daripada list permohonan kita, tapi seolah-olah kita lagi ngatur Tuhan nih. Tuhan, ini loh keperluanku, kebutuhanku, tapi di sini ditekankan kalau saya pelajari ya, kita diingatkan untuk relasi kita. Seperti kayak hubungan kita kalau seperti kayak misalkan kita mengenal istilah LDR. Kalau hubungan jarak jauh gampang banget kena kena ketika ada angin gampang goyah. Tapi ketika kita membangun hubungan, build relationship dengan Tuhan, kita menyadari bahwa Dia ada untuk kita, Dia ada bersama dengan kita, itu nggak ada apapun, mungkin hidup kita ini masih tetap ada dalam tantangan, ujian. Tapi ketika kita membina hubungan setiap waktu, itu kembali menguatkan kita, bukan karena kita menaikkan list-list permohonan kita. Tadi memang sudah diingatkan, itu bisa kita lakukan ketika kita ada ucapan syukur. Tapi dengan beriringnya waktu kita diingatkan ketika kita lakukan hanya sebagai suatu rutinitas tapi bukan suatu kebutuhan karena kita mau menjaga hubungan kita dengan Tuhan, itu yang perlu kalau di saya diingatkan di situ. Terus ketika kita menaikkan doa, saya paling suka dengan istilah doa itu adalah singkatan daripada D-nya itu adalah daerah, O-nya itu adalah otonom, A-nya Allah. Jadi daerah otonom Allah ketika kita menaikkan doa. Jadi ketika kita berdoa, kita mempercayakan, memberikan kesempatan untuk kedaulatan Tuhan yang terjadi. Dan kita percaya ketika kita sudah punya hubungan yang semakin diperbaharui hari lepas hari dengan kita mencari wajah Tuhan, itu kita semakin tahu bahwa Dia pasti akan mendengar doa kita dan Dia akan menjawab doa dengan versi Dia. Dan kita akhirnya bisa belajar semakin lebih tahu siapa Allah kita. Kalau di saya itu aja sih tentang doa, karena kalau untuk yang secara spesifiknya sudah sangat jelas tadi disampaikan ya, apa itu doa, bagaimana berdoa, kenapa kita harus berdoa. Tapi ini yang saya banyak saya lihat tentang makna doa untuk kita membina hubungan untuk supaya bukan karena merubah berulang-ulang kita belajar doa itu tidak akan mengubah kedaulatan Allah, tapi doa itu memampukan kita untuk bisa akhirnya melihat dari sudut pandang Allah akan apa yang boleh terjadi dalam hidup kita. Itu aja kalau dari saya. Terima kasih. Tuhan berkati kita semua. Amin. Terima kasih Bu Weni, luar biasa ya. Jadi kalau secara garis besar Bu Weni bicara mengenai bahwa doa itu adalah relasi ya. Ada esensi dari doa, yaitu bahwa yang pertama adalah bagaimana doa itu merupakan kesempatan kita sebagai orang Kristen untuk berelasi dengan Tuhan. Jadi sebagai orang percaya ini merupakan satu kesempatan ketika Allah membebaskan bangsa Israel ya, kita tahu ya. Baru Tuhan
berelasi dengan orang-orang Israel. Poin kedua di sini kita belajar melihat apa tadi yang disampaikan, bahwa kita belajar melihat pekerjaan Allah yang besar. Itu esensi dari doa ya, yaitu jauh melampaui segala keinginan kita. Ketika kita tahu bahwa itu adalah dari hubungan kita dengan Tuhan, bagaimana kita melihat pekerjaan Allah. Doa juga merupakan satu wadah yang Tuhan sediakan, adalah satu bagi umat Tuhan untuk apa? Bersandar dan berharap kepadanya, pada Tuhan. Jadi adalah wadah juga untuk kita bersandar kepada Tuhan, adalah kita bisa melihat pekerjaan Tuhan yang lebih besar, melampaui apapun keinginan kita. Ya, seringkali kita gagal untuk berdoa dan menjadikan pekerjaan Allah bahkan gagal. Seringkali kita gagal. Tetapi ketika kita rutin berdoa, makanya dikatakan terus menerus berdoa. Ya, oke, ada lagi, silakan. Jadi jangan membuat doa itu merupakan rutinitas yang pasif dan mati, tetapi doa itu merupakan sesuatu yang menyenangkan, yang hidup, yang bisa membawa kita kepada damai sejahtera, ya, bawa kita pada kekekalan yang nanti. Maka relasi dengan Tuhan itu penting buat kita semua. Oke, silakan, ada lagi. Baik, kalau gitu Fani. Kalau di sini kan dikatakan ya, tetaplah berdoa, pray without ceasing. Artinya unconditional. Jadi karena doa itu nafas hidup orang percaya, nafas hidup. Kan kita bisa bayangin kalau kita nggak nafas seperti apa, kayak tadi Mami udah bilang. Kedua yang saya dapati adalah betul, itu komunikasi kita dengan Tuhan. Intinya baik nggak baik keadaan kita tetap harus berkomunikasi. Dengan anak kita aja kalau kita nggak berkomunikasi akan jadi miskom katanya. Apalagi dengan Tuhan. Bagaimana kita kalau mau mengenal Tuhan dengan mengetahui hatinya, sedang kita nggak ketemu face to face kan saat ini sama Tuhan. Tapi dia berbentuk dalam roh yang ada di dalam hidup kita. Roh Kudus yang ditaruh sama kita. Roh Kudus itu kan pribadi. Kalau kita berdoa, kan berarti roh kita yang berdoa itu. Makanya dibilang kan berdoa dalam roh dan kebenaran. Karena itu kalau buat saya doa itu benar-benar kualitasnya luar biasa. Seperti tadi juga diingatkan sama Bu Dokter. Bukan kita ngasih list kita. Hari ini aku butuh misalnya A, B, C, D. Tetapi kalau saya ambil kesimpulan gini, doakan apa yang kau kerjakan apa yang kau doakan. Jadi artinya apa? Apa aja kita baik nggak baik keadaannya atau nggak apa, kita bisa cerita. Karena kita kan berkomunikasi, kita punya hubungan. Bagaimana kita mau punya hubungan intim dan mesra kalau kita nggak pernah ngomong, kayak orang gagu, kayak orang bisu, kayak orang musuhan, kan nggak bisa. Jadi tetaplah berdoa itu sangat luar biasa. Sampai dikatakan di sini kan, di ayat 16. Rejoice evermore. Artinya terus-menerus. Jadi kita tetap bersuka cita dan semua kita bawa dalam doa. Jadi doa itu bukan list permintaan aja, tapi bagaimana kita mengungkapkan betapa aku perlunya sama Engkau Tuhan Yesus, betapa aku nggak bisa hidup tanpamu Tuhan. Semua kita yang kita tunjukkan, penghormatan kita, cara kita meresponi keadaan kita bilang, Tuhan apapun yang terjadi aku terima kasih karena ini kedaulatanmu. Tuhan Yesus, aku mengucap syukur buat segala apa yang Tuhan tentukan dalam hidupku. Itu pun salah satu komunikasi kita. Karena doa itu selain kita pergi di kamar kita, duduk berdoa, bersyafaat, kita pribadi, tetapi dimanapun, kita mau duduk, kita mau berdiri, kita mau nyetir, kita mau kemana aja, kita tetap harus berdoa. Berdoa itu bukan cuma meminta-minta, tapi mengucapkan syukur atas segala sesuatu, membangun komunikasi yang intim dan mesra sama Tuhan, karena dia adalah, apa ya, bisa dikatakan, kita kan engagement ya, engage sama dia ya, kita sudah pasangan pengantin gitu ya. Jadi ya bagaimana kita harus mengungkapkan semua rasa kasih kita, rasa sayang kita dengan cara apa? Kita menghormati pribadinya dengan tidak melakukan hal-hal yang mendukakan Roh Kudus, tidak mendukakan hati Bapa. Demikian sih kalau dari saya. Terima kasih, Tuhan berkati. Terima kasih Bu Fani, luar biasa ya. Jadi kita bisa bayangkan kalau kita nggak berdoa gitu. Sama seperti orang, kita bisa jadi bestie ya. Tetapi ketika kita bestie itu, kalau nggak pernah ketemu, walaupun tadinya bestie, ya,
Ketika kita jarang, nggak pernah ketemu, ketika kita ketemu udah pasti kita kagok. Ya. Karena apa? Udah nggak seperti dulu lagi gitu. Jadi di sini kita jangan sampai hal itu terjadi, jangan sampai. Dan di situ katakan dosa, tidak berdoa itu akhirnya kita mengeluarkan Kristus Tuhan itu dalam ruangan kita, mengeluarkan dalam komunitas. Akhirnya sudah lupa kita semua. Ya. Padahal yang kita tahu adalah doa itu adalah napas. Doa itu tadi Mami Tina bilang, doa itu napas orang beriman. Oke, silakan Ibu Ira. Iya, semuanya udah dijawab tuh. Sebentar. Sebetulnya semuanya sudah terjawab ya, sudah apa namanya dalam apa namanya tanggapan-tanggapannya semua. Tapi untuk aku itu ya, dan setuju banget dengan semua yang sudah disampaikan melalui firman yang dibacakan tadi. Jadi ini adalah satu kesadaran kita kenapa kita berdoa ya kan, kesadaran kita akan hadirat Tuhan itu. Jadi kalau kita nggak sadar nih ada Tuhan, pasti kita nggak berdoa. Jadi itulah karena kesadaran kita akan hadirat Tuhan. Jadi kita mau berdoa dalam keadaan apapun, dari keadaan senang, kita keadaan sulit, atau kita dalam penderitaan. Jadi tapi kita tahu gitu. Jangan hanya ketika kita mendapat kesulitan baru oh ya berdoa. Jangan hanya kita sedang kesusahan, penderitaan kita berdoa, tapi hendaknya kita tuh hendak mau dibilang kayak gini loh, kita menyadari bersama-sama. Kalau untuk aku menyadari bahwa hadirat Tuhan itu ada. Jadi pentingnya kita berdoa yang menjadi nafas orang percaya kita sebagai ini, berdasarkan juga ayat ini 1 Tesalonika 5 ayat 17, tetaplah berdoa. Itu kita ingat bahwa ada hadirat Tuhan, ada hadirat Yesus, ada hadirat Allah, ada hadirat Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Demikian yang dari saya untuk pelajaran kita hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Ya betul ya, kembali lagi memang penting itu berdoa. Kembali lagi, nggak ada yang bisa bukan skala prioritas sih sebenarnya. Saya nggak bicara itu sama baca firman itu bagaimana, nggak. Karena itu bukan skala prioritas, tetapi di sini dikatakan sangat penting karena itu adalah relasi kita dengan Tuhan. Bagaimana kita tahu Tuhan itu setia, bagaimana kita tahu Tuhan itu akan menjaga kita, bagaimana kita tahu segala sesuatu apa yang telah Tuhan berikan, napas kehidupan, bagaimana kita tahu gitu. Ketika kita mengerti apa yang Tuhan sudah lakukan pada kita, kita akan berdoa ya. Ketika kita mengerti bahwa Dia itu mati untuk menebus dosa kita sehingga kita selamat, itu sesuatu esensi daripada pengorbanan Yesus untuk menyelamatkan kita, sehingga kita bersyukur kepada, bukan karena kemampuan kita. Makanya Alkitab bilang kan, bukan kita yang mencari Tuhan, tetapi Tuhan yang mencari kita. Ya, Tuhan yang berinisiatif mendatangkan kita, Tuhan yang berinisiatif menyelamatkan kita. Ya, ada banyak orang-orang di luar yang tidak memperoleh hak panggilan Tuhan, ada banyak gitu. Makanya kita bersyukur
Rasa syukur kita yaitu dengan kita apa? Dengan kita berdoa. Ya. Ketika kita tahu pengorbanan Tuhan sehingga Dia mau mengenal kita, Dia mau menjamah, mau menyelamatkan kita, itu sesuatu yang anugerah buat kita. Amin. Bagaimana terakhir Tirsa, bagaimana ada tanggapannya Tirs? Bagaimana, perlu nggak kita berdoa? Apa ya sehari sekali atau sehari 3 kali gitu, kayak makan gitu. Tirsa lagi di rumah sakit ya. Oke, mungkin kita tutup aja Ibu Fani. Baik, Pastor. Mm-mm. Baik, kita satukan hati kembali. Kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami kembali datang di hadirat-Mu, Tuhan. Terima kasih buat kesempatan pagi hari ini, di mana kami boleh keluarga besar BBS Ministry yang telah men-sharingkan firman Tuhan, merenungkannya, biarlah oleh pertolongan Roh Kudus kami dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku firman, bahwa hidup kami tetaplah berdoa. Karena itulah kami berkomunikasi, cara kami mengucap syukur, dan meresponi segala sesuatu dalam hidup kami sesuai kedaulatan-Mu Bapa. Terima kasih buat firman yang luar biasa, terima kasih buat hamba-Mu Pastor Kemal, Ibu Ira Lini Lopulan Mapa, Ibu Tirsa, Mami Tina Diana, Dr. Weni, dan semua yang sudah hadir di pagi hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan. Biarlah Tuhan, sepanjang hari ini kami mau serahkan segala aktivitas, pekerjaan, perjalanan kami, apapun yang kami lakukan, biarlah kami lakukan dengan kami cara melakukannya seperti untuk Tuhan, dengan cara membuat kami selalu melakukannya dengan takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Segala kemuliaan, hormat, pujian, syukur kami naikkan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin.